dari beberapa tahun terakhir ini kita memang sering diperlihatkan di sosial media terkait kondisi jalan yang ada di Kecamatan Bonihau dan Kalumpang. Nah, saya secara pribadi selaku putra daerah Kalumpang Raya melihat bahwa kondisi jalan Kalumpang Raya ini itu sangat memprihatinkan dan tidak layak untuk dilalui oleh kendaraan roda 2. Dan akses di beberapa desa khususnya di Kecamatan Kalumpang itu hanya dilalui oleh kendaraan roda 2 dan tidak dapat dijangkau oleh roda 4. Isu terkait pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Bonihau Kalumpang ini kan isu yang sudah lama disorakan dari generasi ke generasi. Namun pemerintah dalam hal ini yang mempunyai gawean dalam hal pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Kalumpang itu menutup mata akan hal ini dikarenakan tidak mempunyai agenda prioritas untuk pembangunan infrastruktur di Kecamatan Kalumpang. Kalumpang seakan-akan disengaja dibuat terpencil atau disengaja tidak dibangun atau sengaja tidak disentuh oleh pembangunan supaya bisa dijadikan sumber kekuatan politik oleh kelompok tertentu. Saya menganalisanya dari sisi itu. Kenapa kemudian hari ini Kalumpang tidak tersentuh oleh pembangunan infrastruktur? Dampak buruk yang dialami oleh masyarakat setempat khususnya di Kecamatan Kalumpang salah satunya adalah mobilitas warga dalam hal ini untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari itu terganggu, kemudian terdampak juga di layanan pendidikan dan kesehatan karena infrastruktur yang tidak memadai. Dalam beberapa kasus yang terjadi beberapa tahun, khususnya di Desa Siraun dan Desa Salumaki dan juga Desa Lasa, terdapat sekitar 8 warga yang ditandu akibat buruknya infrastruktur jalan yang ada di Kecamatan Kalumpang. Sehingga kalau saya katakan pembangunan infrastruktur jalan itu menyangkut secara atau include secara keseluruhan di dalam pembangunan jalan itu. Jadi artinya pembangunan jalan itu sangat berdampak terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan juga ekonomi masyarakat setempat. Kemudian kalau kita berbicara ekonomi, kalau kita bandingkan harga-harga bahan pokok yang ada di Kecamatan Kalumpang itu sangat jauh berbeda dengan yang ada di kota. Kita contohkan saja harga bensin yang mungkin hari ini 12.000 per liter, di Kalumpang itu bisa sampai 18 hingga 20.000 per liter. Dan saya pikir itu akan turun jika infrastruktur jalan itu bisa dirasakan juga oleh masyarakat Kalumpang Raya. Kalumpang sampai hari ini secara administrasi merupakan kecamatan tertua yang ada di Kabupaten Mamuju. Namun perhatian pemerintah dalam segi pembangunan infrastruktur jalan itu sangat minim, toh. Ada beberapa pembangunan jalan yang sampai hari ini masuk di wilayah Kalumpang, namun terkesan hanya untuk memenuhi janji-janji politik oleh kelompok tertentu. Tidak ada perencanaan yang matang, tidak ada agenda-agenda prioritas yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga jalannya begitu setelah dibangun itu cepat rusak. 1 bulan setelah pembangunan langsung berlubang, langsung hancur karena tidak memenuhi standar pembangunan itu sendiri. Kalau kita berbicara dari segi pendidikan yang ada di Kecamatan Kalumpang, itu sangat miris juga kita melihat hari ini. Kami juga sempat kemarin mendampingi SMP yang ada di Desa Limbong, Desa Batu Makada, dan terakhir kami mendampingi di Desa Siraun. Di Desa Limbong itu menumpang di gedung SD.
Di desa Batu Bakada itu SMP menumpang di gedung gereja. Nah, di desa Siraun itu setiap hari terancam sekolah akan hanyut karena bencana alam. Sehingga kami mendorong agar perhatian pemerintah itu lebih difokuskan ke dunia pendidikan yang ada di Kecamatan Kalumpang. Karena kalau persoalan pendidikan tidak dituntaskan, saya pikir persoalan yang lainnya juga tidak mampu kita bicarakan secara bersama. Ya, harapan saya terkait pembangunan infrastruktur jalan yang ada di Kecamatan Kalumpang Raya, semoga apa yang menjadi keresahan masyarakat Kalumpang Raya, apa yang dicita-citakan oleh masyarakat adat Kalumpang Raya itu segera dipenuhi oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Kemarin saya dengar statement oleh Bapak Gubernur akan menganggarkan di tahun 2026 pembangunan jalan di Kecamatan Kalumpang. Semoga ini bukan hanya janji belaka, dan semoga ini bisa direalisasikan oleh Bapak Gubernur dan bisa memenuhi harapan dan cita-cita masyarakat adat Kalumpang Raya.